Beruntung Sunjae melihat Imsol tertidur di bus dan mengikutinya. Jika tidak, tak tahu apa yang akan terjadi pada Imsol. Untuk itu, Imsol berjanji mulai hari ini tidak akan tertidur di dalam bus lagi. Imsol kemudian menanyakan apa mereka pernah bertemu sebelumnya. Sunjae pun menjelaskan jika mereka pernah bertemu saat Sunjae pertama kali pindah di rumah itu. Dan Imsol mengira dirinya sebagai pengantar paket. Namun Imsol tidak mengingatnya. Sayang sekali, padahal akan lebih menyenangkan bila Imsol bisa mengingat kejadian itu. Imsol juga menanyakan apa Sunjae pernah datang ke toko DVD milik ibunya. Membahas soal itu menjadikan Sunjae mengingat dia meminjam DVD dewasa dan mengelak bahwa dia tidak pernah ke toko DVD untuk meminjam DVD. Tak ingin Imsol membahas lebih lanjut, Sunjae pura-pura tidur untuk menghindarinya. Setibanya di rumah Imsol, Sunjae menyuruhnya masuk. Setelah memastikannya, Sunjae kembali ke rumahnya. Kita menjalani hidup sambil melewatkan banyak hal. Bagiku, Sunjae seperti bintang di langit tidak terjangkau dan jauh dari alam semesta. Akhir masa remajaku penuh dengan kenangan yang tidak mau kuingat. Sunjae ada di sana selama ini, sangat dekat. Dia menghirup udara yang sama denganku setiap hari, menatap langit yang sama, berjalan di jalan yang sama, tahu namaku, Imsol, dan menyelamatkanku. Namun aku tidak menyadarinya saat itu. Hanya saat aku menghadapi masa laluku lagi, aku menyadari ada banyak sekali momen saat kami terhubung yang kulewatkan. Mungkin momen yang tidak boleh kulewatkan ada di suatu tempat, terus mengirimiku sinyal dan bersinar terang. Aku tidak boleh melewatkan sinyal itu. Mungkinkah itu alasannya aku datang ke sini dan kita bertemu lagi? Pagi harinya, Imsol membangunkan Sunjae dari atap untuk melihat pelangi dan membuat permohonan. Akan tetapi Sunjae tidak bisa melihat pelangi dengan jelas, sehingga Imsol berinisiatif menyiramkan air ke atas agar Sunjae bisa melihatnya. Bukannya melihat pelangi, Sunjae malah kehilangan fokus lantaran melihat senyuman Imsol layaknya bunga yang mekar, sangat indah, membuatnya tak ingin mengalihkan pandangannya. Di saat yang sama, sang ibu yang berada di bawah mengira itu adalah air hujan. Setelah tahu itu perbuatan putrinya, sang ibu segera naik ke atap. Untuk memarahinya dengan cepat, Imsol berlari menghindari amukan sang ibu. Tanpa sadar, pakaian dalamnya melayang ke arah Sunjae. Ketika akan berangkat ke sekolah, Sunjae memberikan sesuatu pada Imsol. Imsol menerimanya dengan senang karena mengira itu adalah hadiah. Tapi nyatanya itu adalah pakaian dalamnya. Sangat malu, dia beralasan jika itu adalah milik neneknya. Neneknya menyukai warna merah muda. Sunjae mengatakan jika dia tidak bertanya itu milik siapa. Kemudian pergi meninggalkan Imsol. Imsol mengejarnya. Imsol berterima kasih kepada Sunjae telah menyelamatkan hidupnya dan meminta maaf karena tidak mengatakannya lebih awal. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengatakan itu kepada Sunjae. Kini Sunjae tidak menghindarinya lagi, sehingga dia beranggapan bahwa mereka sudah menjadi teman. Namun Sunjae menentang itu. Baiklah, kalau begitu jadilah penyelamatku. Akan kubalas kebaikanmu. Kemudian pengendara motor dari arah berlawanan melaju ke arah mereka. Dengan sigap, Imsol melindungi Sunjae dari cipratan air yang ada di jalan. Imsol kemudian memberikan kapsul waktu untuk Sunjae dan mengubur kapsul waktu tersebut bersama. Sunjae bisa melihat isi dari kapsul itu nanti pada tahun 2023. Tepatnya mereka akan bertemu saat tengah malam, tanggal 1 Januari 2023 di Jembatan Hangang. Setelah itu mereka bisa membukanya bersama. Hadiah tersebut hanya akan berarti jika Imsol memberikan pada Sunjae di hari itu, karena itu merupakan hari kematian Sunjae. Dengan begitu Imsol bisa mengubah takdir Sunjae. Itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Jadi nantikanlah. Jadi kamu tidak akan menemuiku sampai saat itu? Tanya Sunjae. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meski akhirnya kita tidak berhubungan, tolong temui aku hari itu. Kemudian Sunjae pergi meninggalkan Imsol, namun langkahnya terhenti ketika mengingat perkataan In Hyuk yang memberitahunya bahwa Taesung mengencani Imsol lantaran ingin menyingkirkan Sisi, bukan karena Taesung menyukai Imsol. Sisi terus-menerus mengajak Taesung berkencan, namun Taesung menolaknya. Untuk itu, Taesung mencari wanita secara sembarang
untuk berkencan agar Sisi menjauhinya. Sunje beranggapan apa Imsol buta. Para guru mengecek seragam semua murid, dan Imsol lupa memakai dasi. Sudah pasti dia akan mendapat hukuman. Tak ingin Imsol dihukum, Sunje segera melepas dasi yang dia pakai dan memakaikannya pada Imsol. Saat Imsol bertanya bagaimana denganmu, Sunje beralasan tadinya dia adalah atlet sekolah, dia jarang memakai seragam, jadi dia tidak akan dicegat. Taesung dan temannya Paul melihat keakraban mereka. Namun kenyataannya berbeda. Sunje kini mendapatkan hukuman lantaran dirinya sudah bukan atlet lagi. Tak hanya itu, Taesung yang selalu lari dari hukuman, kini menyerahkan dirinya untuk dihukum dengan sukarela. Mereka pun berlari. Taesung menghampiri Sunje menanyakan mengapa Sunje menerima hukuman ini untuk Imsol. Tapi tidak ada jawaban. Taesung kembali mengatakan mana yang lebih cepat bagi perenang, berenang atau berlari. Kura-kura bisa berenang dengan cepat di bawah air, tapi mereka sangat lambat di darat. Apa kamu seperti kura-kura? Kemudian Sunje pun memperlihatkan kemampuannya dalam berlari. Tak mau kalah, Taesung menyusulnya. Sunje menambah kecepatannya, sehingga sudah dipastikan Sunje lah pemenangnya. Sunje menasehati Taesung untuk berhenti merokok. Paul curiga Taesung benar-benar menyukai Imsol karena sikapnya sangat aneh belakangan ini. Dia datang ke sekolah setiap hari, dia berhenti merokok. Bahkan Paul ingin bertemu dengan para gadis, dia pergi begitu saja. Mata Taesung kemudian tertuju pada tubuh Paul yang tak mengenakan pakaian dan meminta Paul untuk mengenakannya, lantaran itu membuat matanya sakit. Di rumah, Pak Genduk tengah menonton kompetisi renang. Park Tae-hwan, atlet renang kebanggaan Korea. Di saat yang sama, Sunje tiba di rumah, membuat Pak Genduk ingin mematikan TV, namun remote-nya rusak. Dengan cepat, dia meluncur ke meja, membuat meja tersebut berantakan, dan mencabut stop kontak untuk mematikan TV tersebut. Ini dilakukan agar kompetisi tersebut tidak dilihat oleh Sunje yang mungkin akan membuatnya sedih lantaran dia tidak bisa melakukannya lagi. Sunje pun menanyakan apa yang dilakukan ayahnya, dan sang ayah beralasan jika TV-nya rusak, dan lantainya berserakan karena ada tikus. Imsol mengirimkan pesan pada Sunje, menanyakan apa Sunje besok ada waktu luang. Sunje sangat terkejut dan tidak menyangka. Imsol ingin mengajak Sunje menonton film, dan Sunje tidak bisa menolak akan hal itu. Lantaran Imsol telah membeli tiket dan tidak bisa membatalkannya. Sunje bingung mengapa Imsol tiba-tiba ingin menonton film. Tidak ada, aku hanya ingin berterima kasih atas banyak hal. Di jalan, Imsol mengalihkan Sunje dari kompetisi Park Tae-hwan yang disiarkan, mengarahkan Sunje ke arahnya, dan membuat lelucon, lihat ini, aku bisa memutar mataku dengan sangat baik. Aku bisa memutarnya ke arah sebaliknya, lihat, seperti ini. Ini lebih dari cukup untuk mengalihkan perhatian Sunje dan membuatnya tersenyum manis. Tak sampai di situ, ketika sedang di bus pun, mereka mendengarkan hal yang sama, menjadikan Imsol menutup telinga Sunje dengan headphone membuat mata mereka saling bertemu. Imsol memberikan senyuman pada Sunje secara terang-terangan. Berbeda dengan Sunje, dia menunjukkan senyuman malu-malunya, membelakangi Imsol bersikap tenang seolah tidak ada apa-apa. Ketika film akan dimulai, alarm kebakaran berbunyi, sehingga mereka semua keluar dari ruangan. Sesuatu yang ingin Imsol hindarkan dari Sunje malah melihatnya di barisan terdepan dengan senang atas kemenangan Park Tae-hwan yang mendapatkan medali emas. Kamu ingin menonton film, agar aku tidak bisa menonton pertandingan. Sebenarnya kamu dan ayah kenapa? Apa gunanya? Lagi pula seluruh negeri akan menggila begitu dia memenangkan medali, ujar Sunje. Tetap saja, aku merasa harus melakukan itu, lanjut Imsol. Kenapa? Kamu pikir aku akan menangis karena iri kepadanya? Meskipun aku tahu harus berhenti berenang di usia 19 tahun, aku tetap akan mulai berenang. Kalau dipikir-pikir, aku sangat bahagia saat berenang. Aku tidak akan tahu kebahagiaan itu jika tidak mencobanya. Itu sebabnya aku tidak menyesal bahwa aku mulai berenang, bahkan saat aku tidak bisa melakukannya lagi sekarang. Jadi, aku baik-baik saja, itulah maksudku.
Sambung Sunje kembali menjelaskan pada Imsol jika dia baik-baik saja. Hyunju memberikan kemeja baru untuk Imgem, lantaran baju yang ia pinjam telah kotor. Imgem sangat senang akan hal itu. Dia juga mendapatkan gigi baru dari paman Hyunju yang juga seorang dokter. Ketika akan pergi, sepeda dari arah berlawanan menuju ke arah Hyunju, membuat Imgem kembali menyelamatkan Hyunju, menyebabkan jantung Hyunju berdebar dengan cepat. Mengapa jantungku berdebar untuk pria seperti dia? Di perjalanan pulang, Imsol menceritakan dia sangat menyukai film, lantaran keinginannya menjadi sutradara film. Tapi sekarang tujuannya mengikuti ujian masuk universitas dengan 2 kaki yang sehat. Sunje juga berpikir sama, dia akan mengambil jurusan pendidikan jasmani, namun tidak terpikirkan olehnya akan menjadi guru olahraga, lantaran dia tak membayangkan dirinya melakukan sesuatu selain berenang. Apa maksudmu? Kamu cocok memakai jubah dokter, jubah hakim, seragam militer, hanbok, dan semuanya. Kamu pria dengan 1000 wajah. Kemudian mereka melihat Ibu Imsol bersama seorang pria, untuk itu mereka bersembunyi di balik tiang. Ketika sang ibu telah pergi, Imsol hendak turun, namun kakinya tak sengaja menginjak kepala Sunje. Imsol tak berniat menginjak kepala Sunje. Imsol meminta maaf, dia tidak tahu harus bagaimana sedangkan kakinya sangat kram. Di rumah Pak Genduk, dia tengah menonton pertandingan melalui ponselnya. Mendengar Sunje telah kembali, dia segera menaruh ponselnya ke dalam saku. Sunje bertanya mengapa ayahnya tidak menontonnya di TV. Bukankah mata ayahnya sakit ketika menonton di layar kecil? Tapi sang ayah mengelak bahwa dia tidak menonton apapun. Antena yang keluar membuat Sunje mengetahui semuanya. Berhentilah khawatir akan membuatku kesal, dan tontonlah dengan nyaman. Ini akan semakin membuatku tidak nyaman. Sang ayah mengatakan dia tidak khawatir. Dia tidak menonton TV lantaran TV-nya rusak. Sunje segera memasang stop kontak untuk menyalakan TV. Luar biasa. Kamu memperbaikinya, ujar sang ayah. Ayah, berhentilah melakukan ini. Aku baik-baik saja, berhentilah mencemaskanku. Dan menontonlah dengan santai. Imsol pergi ke kantor polisi untuk mengambil dompet yang sudah ditemukan. Akan tetapi ponselnya belum ditemukan sehingga Imsol kembali mendatangi tempat kejadian tersebut untuk mencarinya sendiri lantaran sang ibu pasti akan marah saat mengetahui ponselnya hilang. Di sana ternyata sedang ada kejadian tak terduga. Seseorang mengubur mayat di sisi jalan. Ketika akan kembali, Imsol mendengar bunyi dari kunci dengan gantungan berwarna merah. Ingatannya kemudian melayang. Dan Imsol berpikir itu pada saat kecelakaan, tapi dia juga tidak mengingatnya begitu jelas. Ponsel milik Imsol yang dia cari kini berada di tangan supir taksi tersebut, bernama Susilo. Setelah itu, Imsol dan sang ibu berbelanja lantaran hari ini adalah hari peringatan kematian sang ayah. Imsol memberitahu ibunya jika dia belum menemukan ponselnya. Untuk itu, sang ibu mengatakan jika Imsol tidak boleh membeli ponsel baru sebelum ujian. Di suatu tempat, tak sengaja Sunje menonton kompetisi angkat besi wanita bersama Imgem, dan mereka bersorak gembira saat wanita tersebut memecahkan rekor dunia. Hal ini membuat Imgem mengingat jika Sunje yang mengantar Imsol pulang saat mabuk, dan mengira jika Sunje yang membuat Imsol mabuk. Maka dari itu, Imgem memberi Sunje pelajaran militer. Apa kamu pacar Imsol? Tanya Imgem. Bukan, maksudku belum. Lalu siapa pacarnya? Apa dia pria yang ke rumah untuk memadamkan api? Benar, dia terlihat seperti pria baik. Sunje sedikit kesal mendengarnya berdasarkan apa Imgem menilai Taesung seperti itu. Taesung adalah pria yang tampan dan berpakaian rapi. Dia terlihat seperti pria populer. Dia berani dan gagah saat memadamkan api. Kamu tidak pandai menilai karakter. Di rumah Sunje mengingat kembali perkataan Imgem tentang Taesung membuatnya berpikir mengunjungi laman Taesung. Seketika dia kembali berpikir, tidak, jangan lakukan itu Sunje. Tangan satunya mencegahnya. Akan tetapi tangan yang lainnya tak sengaja menjadikannya pengunjung ke 100.000 yang melihat laman Taesung. Taesung memberi hadiah untuk Sunje. Ini membuat Sunje merasa sangat frustasi. Sementara Taesung di tempat lain yang melihatnya tersenyum. Kemudian dia menghubungi Imsol, yang jelas tidak ada jawaban lantaran Imsol kehilangan ponselnya. Tapi Taesung belum mengetahui hal itu.
Aku sungguh tidak memahaminya, ujar Taesung. Imsol beserta keluarganya memperingati hari kematian sang ayah, dan setelah itu dia berniat untuk belajar sepeda. Lantaran dulu sang ayah selalu mengajarinya, namun dia terlalu takut untuk itu. Padahal Imsol ingin ayahnya melihat jika dia bisa. Maka dari itu, dia kini memutuskan untuk belajar bersepeda atas saran dari Sunje, agar sang ayah yang mengawasinya dari atas sana bisa melihatnya. Sunje pun datang untuk mengajarinya, namun Sunje beralasan jika dia ingin menguji dirinya, apakah dia mampu untuk menjadi guru olahraga. Sunje akan mengajari Imsol dengan ketenangan karena itu adalah kelebihannya saat menjadi atlet. Akan tetapi kenyataannya berbeda dari ucapannya. Dia mengajari Imsol dengan tidak tenang. Dia merasa kesal saat Imsol tidak bisa-bisa, membuat Imsol tak ingin belajar menaikinya lagi. Kamu tidak bisa menjadi guru olahraga jika melakukan ini. Kamu tidak punya kualitas itu. Aku lebih baik saat dipuji. Teriak Imsol dengan kesal. Benarkah kamu ingin mencobanya lagi? Imsol pun kemudian menaikinya lagi, dan dia kembali terjatuh. Saat itu juga Sunje memujinya. Kamu jatuh, ya itu bagus, itu jatuh yang bagus. Pujian itu diberikan saat waktu yang tak tepat, sangat tidak sesuai harapan. Mereka pun mencobanya kembali. Kali ini Sunje mengajarinya dengan tenang dan lembut. Sampai akhirnya Imsol bisa melakukannya sendiri. Momen ini, momen yang tidak boleh kulewatkan, batin Imsol. Di pusat perbelanjaan, Sunje membeli pakaian yang mirip dengan Taesung. Dia mengenakannya dan tak sengaja bertemu Imsol, Hyunju, dan juga Taesung. Taesung berpikir orang lain pasti akan mengira mereka berpacaran karena mengenakan pakaian yang sama. Di kedai, Taesung meminta Sunje untuk mengganti pakaiannya, tapi Sunje tak berniat untuk menggantinya. Mengapa dia harus mengganti pakaiannya? Mereka pun membahas kejadian Sunje yang menjadi penggemarnya sekarang, lantaran telah menerima hadiah dari Taesung kemarin. Tapi Sunje mengatakan jika dia telah menolak hadiah tersebut. Kemudian Taesung mengusap bekas minuman di mulut Imsol. Membuat Sunje kesal, Hyunju bertanya pada Sunje, apa Sunje memiliki pacar, dan apa Sunje menyukai seseorang. Sunje pun kemudian menatap Imsol, dan beralih menatap Taesung dengan tatapan sinis. Taesung balik menatap Sunje. Tanpa sadar mereka berdua memulai kompetisi meminum air. Di sisi lain, Bae In Hyuk akan segera tampil. Namun mereka mempunyai masalah yaitu vokalis mereka tidak bisa hadir, lantaran sang ibu tidak memperbolehkannya. Untuk itu In Hyuk meminta bantuan seseorang, dan orang itu tak lain adalah Sunje. Dia kini menjadi vokalis di band Eclipse menggantikan vokalis yang tidak bisa hadir. Imsol yang berada di tempat tersebut melihatnya. Imsol meneteskan air mata mengingat Sunje di masa depan, dan menangis sembari tersenyum melihat Sunje yang kini tengah berada di depannya, menyanyikan sebuah lagu. Setelah tampil, Pak Kim menemui Sunje. Imsol yang melihat itu ingin menghampiri mereka untuk mencegah semuanya. Akan tetapi dia terjatuh membuatnya kehilangan Sunje. Bahkan Imsol melepaskan tangan Taesung yang ingin membantunya untuk mengejar Sunje dan meninggalkan Taesung. Kembalinya Sunje di rumah, dia melihat Imsol yang sedari tadi menunggunya. Ada apa? Kamu menungguku? Tanya Sunje. Kamu bertemu Pak Kim, apa katanya? Apa dia bilang membuatmu mulai debut? Pak Kim meminta nomor Sunje, namun Sunje menolaknya. Imsol cukup lega mendengarnya. Imsol beralasan dia khawatir pada Sunje, karena belakangan ini banyak orang aneh yang menipu. Kenapa kamu mengkhawatirkan hal tidak berguna seperti itu? Tapi kenyataannya, Sunje senang mendengar Imsol mengkhawatirkannya. Kemudian Sunje memberikan hadiah yang dia terima dari penampilan tadi pada Imsol. Kamu bernyanyi karena ini. Kenapa kamu bernyanyi di depan banyak orang untuk hal seperti ini? Aku tidak melakukan apapun untukmu. Kenapa kamu melakukan itu? Sunje berpikir mungkin Imsol akan kesulitan jika tak mempunyai ponsel. Mengapa kamu peduli? Kamu mengkhawatirkan hal yang tak berguna. Mulai sekarang, jangan memikirkan orang lain, pikirkan dirimu sendiri. Jika tidak, kamu akan menderita karena itu. Aku harap kamu menjadi egois. Pikirkanlah hal yang membuat dirimu lebih bahagia, dan hiduplah lebih baik pada saat seperti ini. Kamu ingin aku memikirkan diriku sendiri? Haruskah? Tanya Sunje. Imsol menjawab, ya. Pagi harinya, Sunje menemui Imsol dan mengatakan,
Kamu menyuruhku memikirkan diriku sendiri. Kamu mau putus dengannya. Bisakah kamu melakukan itu untukku jika aku minta? Di saat yang sama, Imsol mendengarkan rekaman kejadian di kolam renang dan telah sampai di titik di mana Sunja mengutarakan perasaannya. Aku menyukaimu. Mendengar itu membuatnya terkejut, sementara Sunja mengatakan, kalau begitu putuslah dengan Taesung.